Bab 1805. Chen Ye menggerakkan tubuhnya dan berjalan keluar dari gua, sekarang saatnya untuk bertemu Chang Ye. Dan dia telah menjadi murid rahasia, apakah itu berarti dia bisa menyebutkan monumen reinkarnasi dengan orang itu? Dia sangat membutuhkannya. Meskipun dia tahu bahwa orang dari monumen mendalam reinkarnasi mungkin tidak akan segera memberikannya kepadanya, bagaimanapun juga, dia baru memasuki sekte bulan mendalam untuk waktu yang singkat. Tapi tidak peduli apa, tidak peduli berapa harga yang ingin dibayar orang itu, dia bersedia menukarnya. Chen Ye datang ke aula Suanyu, dan Meng Xingyun dan Chang Ye ada di aula. Saudara Meng, kepala. Meng Xingyun tersenyum dan berkata, "Selamat, saudara muda Ye, kamu memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri. Perasaan area darah dewa tidak buruk." Chen Ye juga tersenyum dan berkata, "Saya mendapat banyak manfaat." Chang Ye berkata, "Oke, Chen Ye, ikuti aku untuk bertemu dengan tiga sesepuh tertinggi." Mengikuti Chang Ye, Chen Ye dengan cepat datang ke loteng terpencil, naik ke loteng, dan melihat tiga lelaki tua duduk di kursi utama, masing-masing minum teh. Selain Bai Zentang dan Long Yitian, ada juga seorang lelaki abu-abu. Pria dengan rambut, nafas luar biasa, dan penampilan tampan. Yang mengejutkan Chen Ye, Long Xuan juga ada di dalam gedung. Chang Ye berkata, "Saya telah melihat para tetua dari tiga Wai Taisang. Ini adalah Chen Ye, murid rahasia kali ini." Pria tua berambut abu-abu itu tersenyum pada Chen Ye. "Oh, itu murid yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri, tidak buruk." Pria tua berambut abu-abu itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari belakang pria tua berambut hitam itu, dan menyerang Chen Ye dengan kecepatan tinggi. Murid Chen Ye menyusut setelah melihat ini, apakah ada orang lain di sini? Dia bahkan tidak menyadari bayangan gelap ini sebelumnya. Namun, Chen Ye tidak bingung sedikit pun. Menghadapi orang yang datang, dia mengepalkan jarinya dengan 5 jari, dan pisau yang berdiri di sampingnya langsung muncul di tangannya. Chen Ye berubah menjadi hantu dan menghilang dalam sekejap, dan menebas bayangan. Mata pria tua berambut abu-abu itu berkedip, menunjukkan sedikit kekaguman, jelas cukup puas dengan niat pedang Chen Ye. Sebuah ledakan keras. Fluktuasi yang kuat menghilang, tetapi menghilang dalam sekejap, dan ditekan oleh Chang Ye. Dan ketiga lelaki tua itu masih minum teh dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia memukul lawan dengan pisau, tetapi Chen Ye mundur setengah langkah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pria ini sangat kuat. Pisau tadi, meskipun itu bukan pukulan terkuat dari Chen Ye, tetapi itu tidak berarti menahan. Sekarang, dia akhirnya melihat lawannya dengan jelas. Pria ini mengenakan jubah hitam dan topeng hitam, dengan hanya sepasang mata yang terlihat. Namun, Chen Ye masih menemukan bahwa orang ini sebenarnya seorang wanita. Mata yang terbuka itu juga sangat mengharukan. Pria tua berambut abu-abu itu tersenyum dan berkata pada saat ini, "Minger, kamu benar-benar tidak masuk akal, bagaimana kamu bisa dengan gegabah menyerang junior broter?" Chen Ye melirik lelaki tua berambut abu-abu itu tanpa berkata-kata. Berdasarkan kultivasinya, akan mudah untuk menghentikan wanita itu, tetapi jelas lelaki tua itu tidak punya rencana seperti itu. Selain itu, meskipun dia menyalahkan wanita itu dalam kata-katanya, itu benar-benar menyayanginya. Orang tua itu sepertinya mengerti apa yang dimaksud Chen Ye dan tidak menganggapnya serius. Dia tersenyum pada Chen Ye, "Haha, nama saya Yin Che, ini cucu perempuan saya dan murid saya Yin Ming. Saya kasar kepada Anda sebelumnya, aku minta maaf padamu untuknya." Chen Ye berkata, "Ternyata kakak senior, tidak masalah." Yin Che tertawa, lalu menoleh ke Bai Zentang dan berkata, "Bai tua, kamu memiliki murid yang baik." Kemudian dia menyentuh kepala Yin Ming dan berkata, "Minger, apa kabar? Kekuatan adikmu Ye bagus, kan?" Yin Ming melirik tangan kirinya. Dia sedikit gemetar saat ini. Dia meletakkan tangan kirinya di belakangnya dan mendengus dingin, itu normal, jadi kamu juga bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri. Saya katakan, jangan terlalu bangga, jika bukan karena saudara saya membantu Anda tidak akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi." Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuruni loteng seolah-olah dia sedikit marah, tetapi tetua tertinggi Yin Che berulang kali membuatnya putus asa, tetapi dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Chen Ye sedikit mengernyit, wanita ini terlalu sombong, tapi dia bilang seseorang membantuku. Apa ini? Mungkinkah perlindungan darah kuno yang menghilang sebelum Sun yang ada hubungannya dengan dia?
Yin Che menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan tanpa menunggu dia berbicara, cangkir teh Bai Zentang di sampingnya diletakkan, dan dia berkata, "Gadis Bao, muridku benar-benar bukan senjata, dan kekuatannya hanya rata-rata, tetapi hanya karena kamu diserang oleh alam penciptaan." Dia mundur setengah langkah. "Tentu saja kamu tidak menyukainya, bahkan jika Anda tidak menyukainya, jangan terburu-buru. Apakah tanganmu sakit? Jika tanganmu sakit, kakek Bai punya obat di sini. Mengapa kamu berlari keluar?" Suara Bai Zentang berubah menjadi suara bergulir dan menyebar keluar loteng. "Saya khawatir itu akan menyebar ke seluruh sekte Suanyu, dan tidak ada gunanya menurunkan volume." Chen Ye tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Bai Zentang, sebagai tetua tertinggi, akan bertengkar dengan junior seperti anak kecil, tetapi hatinya menghangat. Tampaknya Bai Zentang memang sangat protektif terhadap kekurangannya. Dia diganggu sebagai muridnya, jadi dia secara alami ingin menemukan jalan kembali. Yin Che tersenyum pahit dan berkata, "Bai tua, lepaskan saja gadis ini, kau akan membuatnya marah." Kemudian dia menoleh dan berkata kepada Chen Ye, "Aku membuatmu tertawa. Konferensi seni bela diri ini, pada kenyataannya, Sekte Suanyu kami membuat beberapa persiapan untuk membuat perlindungan darah kuno tidak efektif, dan metode ini hanya dapat dilakukan baru-baru ini. Jadi saya belum pernah menggunakannya sebelumnya." Gadis itu, Minger, dalam kompetisi sebelumnya, karena adanya perlindungan darah kuno, dia hanya memenangkan tempat kedua. Saya telah merenungkan ini, jadi saya akan mengambil ini. Sikap terhadapmu. Bai Zentang mendengus dingin dan berkata, "Yin tua, jika kamu terus membiasakan diri dengan gadis ini, cepat atau lambat kamu akan menyebabkan bencana besar untukmu." Yin Che sedikit mengernyit ketika mendengar ini, dan cukup mengkhawatirkannya. Long Yitian di samping tersenyum tulus dan berkata, "Hahaha, Lao Yin, sudah waktunya bagi Minger untuk menemukan seorang pria untuk mendisiplinkannya." Senyum Yin Che menghilang seketika ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak. Minger masih muda." Beberapa orang menatap Yin Che dengan ekspresi terdiam. Yin Che ini sangat menyayangi cucunya. Long Yitian berkata kepada Long Xuan, "Oke, Xuaner, kamu harus kembali dulu, tingkatkan kultivasimu sesegera mungkin, dan bersiaplah untuk berpartisipasi dalam uji coba darah spiritual di Gunung Lingxian dalam sebulan." Setelah Long Xuan berkata ya, dia keluar dari loteng. Ketika Chen Ye mendengar ini, ekspresinya berubah. Gunung Lingxian. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Istana Kaisar Lingxian? Jika itu benar-benar dekat dengan Istana Kaisar Lingxian, apakah itu berarti dia dapat melihat Ji Siqing dan Xia Ruoxue? Bagaimana jika Ji Siqing dan Xia Ruoxue juga berpartisipasi dalam uji coba semacam ini? Itu akan menjadi yang terbaik. Chen Ye menekan kegembiraannya dan bertanya pada Long Yitian, "Penatua Long, apakah ini Gunung Lingxian di dekat Istana Kaisar Lingxian?" Long Yitian melirik Chen Ye dengan heran, dan berkata, "Ya." "Chen Ye, kamu mungkin tidak tahu, ini adalah percobaan yang diselenggarakan bersama oleh Istana Kaisar Lingxian dan pasukan lainnya. Muridku tidak memenuhi syarat sebagai murid rahasia tahun ini. Aku menghubungi seorang teman lama dan merekomendasikannya untuk berpartisipasi dalam pelatihan spiritual ini." Percobaan darah. Bab 1806. Bagaimanapun, dia memiliki jejak darah naga di tubuhnya, dan dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Jika dia berhasil melewati ujian, dia akan direkomendasikan oleh orang kuat dengan darah naga untuk berpartisipasi dalam kompetisi naga meningkat, dan dia mungkin juga mendapatkan esensi khusus. Darah. Ekspresi Chen Ye berubah, esensi darah khusus. Bisakah saya juga berpartisipasi dalam uji coba ini? Dia tahu betul bahwa ini adalah kesempatan terbesarnya untuk bertemu Xia Ruoxue dan Ji Siqing. Bai Zentang di samping berkata, "Kamu ingin berpartisipasi juga? Ngomong-ngomong, anakmu juga memiliki jejak darah roh monster kuno, jadi dia juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sebenarnya, aku memanggilmu ke sini kali ini untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu, sehingga kamu dapat menghadapi kompetisi naga meningkat dalam lebih dari 4 bulan. Murid rahasia itu adalah murid yang telah dicurahkan semua pelatihannya oleh sekte. Jika Anda ingin pergi, Anda secara alami akan diizinkan untuk pergi. Syarat untuk berpartisipasi dalam uji darah spiritual ini adalah memiliki esensi darah khusus atau garis keturunan yang kuat, dan, di bawah usia 25, basis kultivasi akan mencapai ranah Dao, dan waktunya adalah setelah 1 bulan, artinya, Anda memiliki 1 bulan untuk meningkatkan kultivasi Anda dan memasuki keadaan penyatuan. Chen Ye berkata, "Ini tentu saja tidak masalah. Dengan yayasannya,
ada banyak cara untuk meningkatkan kultivasinya, jadi tentu saja dia tidak perlu khawatir. Yin Che bertanya, apakah kamu membutuhkan esensi darah itu? Chen Ye tersenyum sedikit, darah itu penting, tapi aku punya alasan yang lebih besar. Yin Che mengangguk tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan berkata, oke, jika itu masalahnya, maka Chen Ye, kamu harus bersiap untuk ujian darah spiritual sebulan kemudian. Bagaimanapun, esensi darah khusus pada dasarnya digunakan oleh mereka. Ahli garis keturunan yang kuat. Bahkan jika kami memegang kendali, tidak mudah untuk mendapatkannya, tetapi kami akan mencoba mengumpulkannya untuk Anda. Petik 2. Chen Ye terkejut ketika dia mendengar kata-kata, setiap darah monster kuno bisa melakukannya. Wajah ketiga tetua bergerak sedikit, tetapi mereka tidak bertanya apa-apa. Yin Che melemparkan kartu emas ke Chen Ye dan berkata, oke, serahkan pada kami, Anda dapat bergegas dan meningkatkan kultivasi Anda. Apa yang Anda butuhkan? Di sekte, kamu bisa mendapatkannya dengan bebas. Chen Ye menerima kartu itu dan bertanya, berapa banyak tetua yang Anda miliki keterampilan seni bela diri tingkat tinggi? Meskipun dia adalah tubuh abadi saat ini, dia tidak memiliki dukungan keterampilan gerakan dan seni bela diri yang sangat kuat. Yang terkuat di kuburan reinkarnasi adalah roh petarung binatang. Dan Dewa Roh Petarung Binatang tidak terlalu kuat melawan teknik tubuh. Sebelum memicu batu nisan berikutnya, Chen Ye sebaiknya bisa mengendalikan teknik tubuh tertinggi. Dan Sekte Suanyu, sebagai sekte kuat dari benua Lingwu, secara alami memiliki harta karun. Bai Zentang merenung sejenak, lalu mengeluarkan sepotong batu giok dan melemparkannya ke Chen Ye, ini untukmu. Ini adalah keterampilan bela diri yang paling cocok untuk Anda gunakan sekarang, dan Anda tidak dapat mengontrol bela diri yang lebih maju. Keterampilan untuk saat ini. Mari kita bicarakan ketika kultivasi Anda mencapai ranah penciptaan. Yin Che dan Long Yitian sedikit tergerak dan berkata, Bai Tua, apakah Anda ingin memberi Chen Ye keterampilan bela diri itu? Kami tahu bahwa bakat dan pemahaman Chen Ye sangat mempesona, tetapi apakah hal itu akan terlalu tinggi? Bukannya mereka pelit, mereka hanya khawatir Chen Ye tidak bisa mengendalikannya, tetapi itu tidak cocok untuknya. Cahaya aneh melintas di mata Bai Zentang dan berkata, apakah penglihatanku salah? Kembalilah, nak, kamu tidak bisa mengunyah terlalu banyak. Kamu harus meningkatkan keterampilan tubuhmu terlebih dahulu. Juga, Zining mengatakan sesuatu kepadaku hari ini. Jika kamu benar-benar ingin aku berjanji untuk memberimu hal itu, kamu setidaknya harus memasuki dunia sebelum aku mempertimbangkannya. Seseorang tanpa kekuatan absolut tidak dapat melindungi benda itu. Chen Ye sedikit terkejut, tidak pernah menyangka bahwa kakak perempuan itu akan menyebutkan monumen reinkarnasi kepada tuannya. Namun, melihat reaksi pihak lain, tuannya tidak terlalu menolaknya. Dia mengangguk dan berkata, terima kasih, tuan. Terima kasih dua tetua. Chen Ye pensiun. Setelah berbicara, dia menyingkirkan latihan dan meninggalkan loteng. Setelah berjalan keluar dari loteng, Chen Ye tidak langsung kembali ke gua, tetapi datang ke paviliun 10.000 binatang di sekte. Dia ingin menukar beberapa mayat monster dengan kekuatan gaib untuk melahap mereka. Dengan fondasinya saat ini, bukan tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan eksternal ini untuk meningkatkan kerana Dao. Mayat monster dan api aneh ini tidak perlu terlalu maju, jika tidak, baik dia maupun api tidak dapat melahapnya, jadi dia melakukannya. Tidak punya, tanyakan pada yang lebih tua. Chen Ye bertanya kepada Dewa Roh Pelawan Binatang, Dewa Roh Pelawan Binatang, api aneh macam apa yang harus saya serap sekarang untuk memperkuat api saya? Roh Pengendali Binatang berkata, nak, kamu harus dengan jujur menukar api aneh. Metode latihan saya menggunakan melahap monster untuk meningkatkan tingkat kultivasi, dan kemungkinan mendapatkan kekuatan gaib tidak tinggi. Chen Ye tersenyum dan berkata, meski begitu, tapi aku sangat percaya diri. Bukankah 2 kali sebelumnya juga berhasil? Selain itu, jika itu untuk meningkatkan tingkat kultivasi, itu untuk memperbaiki api aneh, dan itu adalah spiritual. Percobaan darah. Di masa lalu, tidak mungkin api biru saat ini berevolusi menjadi api yang cukup untuk berlatih teknik darah pembakaran. Master binatang itu terdiam sejenak dan berkata, yah, fisikmu benar-benar istimewa. Lagi pula, kamu bukan manusia, mungkin itu sangat mungkin, evolusi apimu juga teratur, kamu perlu melahap api yang sesuai, dan bukannya semakin tinggi tingkat nyalanya, semakin baik. Itu tergantung pada kompatibilitas dengan sumber api Anda. Jika tidak, peringkat api mungkin tidak naik tetapi turun.
Anda dapat menukarnya dengan binatang Changyan dari surga lapisan kelima dari alam harmoni dan Yang Hu darah dari lapisan keenam dari alam harmoni surgawi salinan mayat sapi api tulang hitam di puncak alam harmoni. Lalu pergilah untuk menukar satu dengan Ciyue Fire, satu untuk Hanlan Fire, dan satu untuk Jiu Lingyan. Dengan cara ini, api yang dibudidayakan seharusnya cukup untuk melakukan Burning Blood Art. Chen Ye mengangguk dan datang ke paviliun 10.000 binatang. Pada saat ini, Chen Ye sudah menjadi murid rahasia, jadi dia mengganti jubah ungu murid yang sebenarnya. Wah, sepertinya ada aura khusus di paviliun 10.000 binatang, pergi dan lihat. Dewa spiritual binatang tiba-tiba angkat bicara. Chen Ye secara alami setuju, bagaimanapun juga, roh pengendali binatang itu tahu terlalu banyak tentang monster. Dipanggil spesial olehnya jelas tidak biasa. Di Myriad Beast Pavilion of Xuanyu Sekte, selain mayat dan material dari berbagai monster, juga dapat ditukar dengan berbagai hewan peliharaan spiritual. Mata Chen Ye menyapu monster berbentuk aneh, tetapi dia tidak menemukan apapun yang menarik baginya. Tiba-tiba, roh petarung binatang mencibir di benak Chen Ye. Nak, dekati kandang terlarang keempat di sebelah kiri dan biarkan aku melihatnya. Chen Ye mendengar kata-kata itu dan mendekati sangkar yang disebutkan oleh Dewa Roh Pengendali Binatang. Di dalam sangkar, seekor binatang aneh dipenjara. Tubuhnya hanya seukuran jari kelingking manusia, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau zatuanut sebening kristal. Xiao Jiao, tampak seperti naga yang berkali-kali lebih kecil, terbang di dalam sangkar. Chen Ye melirik label pengantar di luar kandang, yang berbunyi, Ning Cui Jiao Remaja, yang saat ini dibudidayakan ke tahap awal alam Raja Dewa, masih membutuhkan 300 tahun masa dewasa. Mungkin, memiliki kekuatan gaib guntur dan penyembuhan. Kemampuan. Warna aneh melintas di mata Chen Ye. Ning Cui Jiao ini sepertinya bukan sesuatu yang istimewa.